Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Yesus pun bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan. Kalau merayakan 17 Agustus itu saya malah teringat dengan bapak saya. Ya, karena bapak mempunyai kenangan untuk saat perjuangan dahulu. Karena kebetulan bapak, almarhum bapak saya, itu ikut kelompok yang namanya Tentara Pelajar Brigade 17 dulu. Jadi di Solo dan di Jogja. Dia selalu mengajari saya ada satu hal, yakni kalau menjelang tanggal 17 itu kamu atau saya itu harus tirakat. Memang kemarin saya diajak oleh Romo Triatmoko ikut tirakatan di sini. Tetapi selama saya ikut tirakatan di mana-mana itu selalu ada makan. Sehingga tidak bisa disebut dengan tirakatan, tetapi sebetulnya adalah pesta. Pesta sebetulnya, bukan tirakat. Karena kalau tirakat itu sebetulnya adalah mencoba untuk memahami keprihatinan dulu menjelang kemerdekaan, lalu bagaimana perjuangan-perjuangan di dalam mempertahankan kemerdekaan itu ada. Maka pada waktu diajak oleh Romo Tri, saya mengatakan, enggaklah, saya tak tirakatan ngomah gitu. Tapi untung Romo Tri dan Romo Pung hadir, sehingga tetap mempunyai jalinan dengan saudara-saudara yang lain yang ada di RT kita. Ibu, bapak, saudara kasih, dalam memahami di situ kita bisa melihat kenapa tirakat. Karena kita harus mendoakan mereka yang terlibat dalam perjuangan itu. Kita tidak pernah berjuang menghadapi misalnya tantangan yang misalnya itu ketakutan untuk kehilangan nyawa, tidak pernah ada. Tetapi kita bisa melihat ada banyak orang yang mau terlibat di sana untuk kemerdekaan bangsa. Dulu belum ada negara. Lalu yang dibela apa sebetulnya? Mereka mau merdeka itu sebagai siapa? Mereka mempunyai kesadaran sendiri bahwa mereka adalah satu bangsa yang sudah dikokohkan pada saat Sumpah Pemuda itu. Satu kesatuan. Walaupun kita bisa melihat, kadangkala ada orang yang mengatakan, oh ini kan urusan pribumi. Enggak. Karena Sumpah Pemuda pun itu juga beritanya justru diberitakan oleh saudara-saudara kita yang berdarah Tionghoa. Koran yang menyatakan ini ada Sumpah Pemuda pun itu juga adalah
koran Simpo, koran yang bertulisan bahasa Mandarin, tapi pada waktu itu juga diterjemahkan ke bahasa Melayu untuk melihatkan bahwa ada loh ini bangsa satu. Maka kita juga bisa melihat kesatuan ini menyatukan orang untuk bisa merasakan bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Tidak dilihat apakah ini asli atau enggak. Tapi justru kesadaran bersama untuk merdeka dari Belanda. Pada waktu itu memang kenyataannya adalah Jepang yang menjajah kita. Namun kita seringkali melupakan itu. Yang ada adalah tanggal 17 adalah hari upacara bersama yang seringkali ada. Hari upacara, bahkan persiapan upacara. Namun kita melupakan yakni sejarah dulu. Maka sumbangan gereja adalah gereja merayakan setiap 17 Agustus ini sebagai hari raya gerejanya. Tidak hanya hari raya untuk negara, tapi juga hari raya gereja nih kita juga. Warna liturginya warna putih. Itu adalah warna hari raya. Ibu bapak ingat Natal, Paskah warnanya apa? Putih. Tanggal 17 Agustus putih juga. Kalau demikian kita bisa melihat ini adalah hari raya besar bagi gereja di Indonesia ini. Atau gereja Indonesia. Kan kita harus 100% Katolik dan 100% Indonesia. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Lalu, sumbangsih kita untuk negara apa? Kita lalu bisa bertanya-tanya seperti bacaan Injil ini. Apakah Tuhan Yesus juga membayar pajak? Jawabannya iya. Karena bagian nas yang lain itu Petrus disuruh untuk mencari ikan dan ditemukan ikan itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, di dalam ikan itu ada 2 keping uang perak. Bayarkanlah pajak untuk kamu dan untukku. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus begitu. Berarti kalau demikian, Tuhan Yesus sebagai warga, dia juga melihat bahwa dia sebagai manusia, dia harus juga memperhatikan sikap hidup seperti manusia-manusia yang lain. Tuhan kalau demikian juga bayar pajak. Kalau demikian gereja apakah yang bayar pajak? Ada NPWP-nya. Gereja mempunyai NPWP. NPWP dari PGPM. PGPM itu pengurus gereja papa miskin, karena yang kaya mamanya. Nama lembaga resmi di hadapan hukum negara adalah pengurus gereja papa miskin. Karena seringkali papa miskin, maka kelompok untuk mencari dana harus para ibu-ibu, mama-mama. Ya. Kalau yang ini itu guyonan yang ini. Tetapi kita bisa melihat mereka melaporkan juga pajak kepada negara. Sehingga kita tahu bahwa ini gereja bukan untuk penggelapan uang. Tetapi ada laporan di negara. Nah, ibu bapak saya kasih. Kalau demikian itu urusannya misalnya PGPM. PGPM itu ketuanya de jure adalah Romo Paroki. Lalu ada 4 awam yang ikut di sana untuk mengurus itu. Jadi kalau berhadapan dengan hukum negara, PGPM yang harus tampil, bukan dewan paroki, bukan dewan pastoral paroki, bukan. Baik, maka kita harus tahu bahwa ini loh yang harus kita lakukan. Lalu sekarang, sumbangsih kita untuk negara apa? Kalau demikian, kita dipertanyakan. Sumbangsih untuk negara adalah kita harus berani untuk memperhatikan sesama kita. Saya bangga dengan Semarang Indah. Kenapa?
Karena setiap kali wilayah kita, negara kita, atau daerah kita ada dalam situasi yang tidak nyaman bagi masyarakat, gereja kita langsung cancut tali wondo untuk baksos. Dan itu dikenal oleh banyak orang. Gereja Katolik selalu menjadi barisan yang bisa diandalkan untuk bisa memahami situasi yang tidak enak di kalangan masyarakat karena mau terlibat di sana. Nah, Ibu Bapak, Saudara kasih, kalau demikian kita mau apa lagi? Kita masih mempunyai satu tugas, yakni mendoakan mereka yang ikut untuk kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Kita juga harus mendoakan mereka yang istilahnya itu mempunyai keprihatinan untuk terlibat memajukan kemanusiaan di negara kita, sehingga mereka sungguh-sungguh, kita juga mengharapkan kalau mereka menjadi pejabat, ya pejabat yang memperhatikan rakyatnya. Kalau mereka menjadi wakil rakyat, ya wakil yang betul memperhatikan rakyatnya. Kalau mereka menjadi pemimpin, ya pemimpin yang mampu memberi teladan kepada yang dipimpin. Itu doa-doa kita. Semoga gereja pun mampu untuk menyumbangkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kita berharap bahwa anggota gereja tidak takut untuk berpolitik pula, kecuali romonya yang tidak boleh oleh uskupnya. Maka awam harus mampu untuk berpolitik. Kalau romo berpolitik, di beberapa negara ada beberapa romo yang mencalonkan menjadi presiden dan akhirnya dipensiun oleh para uskupnya. Maju malah kalah karena dia bukan lagi romo. Ya, karena bukan lagi romo, maka jadi kalah. Ya, itu berarti romo itu tidak mempunyai istilahnya itu gerak di sana. Maka awam harus mampu untuk terlibat di sana. Maka kita harus juga mendoakan semoga generasi muda tidak alergi dengan hal-hal yang berbau politik. Karena dalam politik kita harus mampu untuk menjaga marwah kemanusiaan yang beradab. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi yang menarik adalah dibacakan Pancasila. Semua sudah hafal. Namun kita harus belajar. Kenapa kok Pancasila itu ada? Kita berangkat dari pasal yang kelima terlebih dahulu. Keadilan sosial. Itu adalah bagian yang paling dasar dari Pancasila itu. Sila kelima, paling bawah. Harus ada keadilan sosial. Kalau sudah ada keadilan sosial, baru orang bisa musyawarah, mufakat. Lalu kalau sudah ada musyawarah, mufakat, naik lagi, ada persatuan Indonesia. Kalau sudah ada kesatuan itu, kemanusiaan itu ada, bisa beradab. Lalu kalau manusia bisa beradab, baru manusia itu bisa meraih cita-cita yang utama lagi, yakni kebersatuan dengan Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita bisa melihat pendiri bangsa kita sungguh adalah orang yang jenius, supaya kita itu bisa menjadi manusia, tidak hanya manusia sekedar hidup, namun manusia yang mempunyai takwa dan keberadaban di dalam kemasyarakatan. Saya percaya dan saya yakin bahwa jemaat di Semarang Indah ini adalah jemaat yang bangga akan kemerdekaan bangsa kita. Selamat merenungkan.